Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview satu pusaka semar yang saya dapatkan di Gunung Cikuray, Jawa Barat. Di Gunung Cikuray, Jawa Barat sendiri itu adalah gunung yang sangat indah dan juga tersimpan beberapa hal mistik di sekitarnya. Gunung Cikuray, kalau Anda mendaki di daerah sana, mungkin waktu akan berasa tidak seperti cepat gitu loh, cepat berlalu karena Anda disuguhi pemandangan-pemandangan yang begitu indah. Tapi beda lagi ketika Anda berada di puncak bayangan. Di puncak bayangan itu ketika saya dengan tim saya ada kejadian unik dan angin sangat kencang sekali berhembus, namun udaranya panas. Harusnya ketika di gunung atau dengan ketinggian tertentu, dari pengalaman saya mendaki, itu harusnya angin tersebut berhembus dengan dingin. Apalagi kita tahu di Jawa Barat suasana sangat dingin. Di puncak bayangan saya merasakan hal-hal aneh dan tim saya merasa juga tidak nyaman karena waktu di situ kayak ada dibisikkan. Anda pernah merasakan memakai headset kayak nyanyian lantunan yang sindenan ala-ala Jawa Barat seperti itu terlalu terngiang di telinga bagian dalam. Kemudian waktu menjelang malam saya coba untuk berinteraksi, untuk meditasi, waktu itu meritualkan sebentar dan saya ingin melihat, penasaran dengan basic yang standar, dalam arti tidak membuka atau menembus dimensi. Bahkan tim-tim saya juga merasakan sebelum saya melakukan ritual itu kayak merasakan tekanan yang luar biasa. Tempat ini tekanannya besar sekali walaupun belum dibukakan spiritual dalam diri. Dan waktu itu saya penasaran, langsung saya buka, saya ritualkan. Ternyata di tempat tersebut ada sebuah kisah yang cukup menarik. Pada era Majapahit, di tempat tersebut itu menjadi tempat pertapaan atau meditasi, kalau secara bahasa itu sekarang, tempat meditasi oleh panglima-panglima tentara prajurit yang memang bertugas untuk menyebarkan kekuasaan. Nah, ketika pertapaan yang mereka tuju adalah seorang wanita, yang ingin mereka temui adalah seorang wanita. Mungkin kalau di pantai selatan Bunda Ratu Kidul atau Dewi Lanjar dan lain sebagainya. Tapi kalau di Gunung Cikuray, Jawa Barat itu wanitanya sangat-sangat cantiknya itu sebanding setara dengan ratu-ratu pada pantai-pantai tertentu. Namun bedanya, beliau itu memakai jubah putih. Ya pas hal ini secara nyata, tidak hanya saya saja yang mengalami atau melihat atau dengan mengira-ngira cerita, tapi orang lain, pendaki-pendaki yang lain yang pernah mendaki di Gunung Cikuray pasti pernah melihat sosok bayangan putih perempuan. Nah, perempuan inilah yang disebut dengan Dewi Sekar Melati. Dewi Sekar Melati itu ketika ingin berinteraksi pasti akan Anda merasakan udara yang sangat kencang, hembusan udara yang sangat kencang sekali dan rasanya panas, kayak memberikan kesan hangat gitu. Dan yang kedua, pasti nanti akan cium harum bunga yang spesial gunung. Nah, singkat cerita, ketika saya meditasi sempat mengobrol dengan beliau, berbincang-bincang sudah berapa lama, kemudian siapa saja yang pernah ke sini, dulunya tempat itu digunakan menjadi apa, dan apakah sekarang masih ya. Saya tanya-tanya seperti itu. Ternyata ketika beliau menceritakan ada salah satu kisah yang unik, yang mana yang sering datang ke situ bukan semata-mata mencari kayak kekayaan atau naik pangkat dan lain sebagainya. Mungkin di tempat lain yang basicnya dengan ratu-ratu pasti lebih ke usaha.
Tapi di situ tidak, di situ lebih ke pengasihan. Prajurit yang bukan prajurit lagi, tapi pimpinan prajurit atau panglima yang di medan untuk menyebarluaskan kekuasaan singgah di situ. Tujuannya adalah untuk menggait, untuk mendapatkan sarana pengasihan atau membuka pengasihan dalam dirinya agar bisa ketika pulang dari tempat tersebut atau daerah tersebut ke kerajaan pusat ibu kota Majapahit di daerah Trawulan itu mendapatkan simpati atau mendapatkan kayak apa ya, suatu yang luar biasa dilirik oleh wanita-wanita yang lain. Ya, kita tahu yang namanya seorang prajurit ketika di medan perang pasti seringkali melihat pertumpahan darah, laki-laki semua. Siapa sih yang nggak ingin melihat apa ya, melampiaskan kecapean tersebut dengan wanita-wanita yang banyak. Nah, hal tersebut dialami oleh orang prajurit yang singgah di situ kala itu. Tapi sekarang beda lagi. Sekarang sudah tidak pernah sama sekali dilakukan yang namanya kayak ritual, pertapaan, apalagi itu tidak pernah. Dan waktu saya melakukan ritual di situ, membakar dupa, mengirim doa, menghadiahkan Al-Fatihah, beliau juga berimbal balik atau memberikan hadiah yang mana sudah lama dia tidak memberikan hadiah-hadiah pada orang-orang. Sebenarnya beliau itu tipikal makhluk yang suka sekali berinteraksi dengan manusia. Ketika si manusianya dapat berinteraksi dengan beliau, Anda mau meminta apapun pasti diberikan. Tapi hati-hati, jangan sampai pemikiran Anda nanti langsung terperosot. Khawatirnya ketika Anda sudah bertemu dengan makhluk seperti itu dan apalagi bentuknya sangat cantik, insting laki-laki untuk melakukan hal-hal yang tidak semena-mena itu pasti akan muncul tanpa pikir panjang. Saya dapatlah pusaka ini. Waktu itu cuma pilihan saja. Ini warangkanya saya buatkan baru dan sudah saya bersihkan. Pusaka ini tergolong jenis semar dengan pamor pusar bumi, dan ini bisa dikatakan pusar bumi, juga bisa dikatakan ujung gunung, tapi kalau saya lihat ini lebih ke pusar bumi. Pamor pusar bumi itu artinya Anda dapat menampung segala ilmu wawasan, ilmu pengetahuan, ilmu spiritual tanpa ada batasan. Itu pamor pusar bumi, tuahnya seperti itu. Sedangkan pusaka semar kita tahu tuahnya adalah pengasihan. Tapi pusaka ini lebih dikhususkan untuk pengasihan secara khusus atau menggait wanita. Dan pusaka ini saya ikatkan dengan beliau. Jadi dengan kata lain, ketika Anda menggunakannya atau menyelaraskannya, menyatukan dengan pusaka ini, itu Anda akan bisa berinteraksi dengan beliau atau Dewi Karmelati tadi. Mungkin kiranya sekian video dari saya terkait pusaka semar yang saya dapatkan di Gunung Cikuray, Jawa Barat. Semoga bermanfaat, dan untuk Anda yang membutuhkan pusaka ini cuma ada satu, ini koleksi saya pribadi terus terang. Jika Anda merasa tertarik karena saya sudah mendapatkan pusaka yang energinya lebih besar dari ini, maka pusaka ini saya lepaskan. Tapi pusaka ini sudah dibilang pusaka perjuangan saya waktu masih suka iseng-iseng. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.